Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Hamas Palestina heran melihat Tuhan Israel mengubah arah roket. Sumber saya YouTube. Negara Israel dikenal beragama Kristen yang menyembah Tuhan Yesus. Semua firman-Nya disebut dalam Alkitab atau Injil. Dalam Alkitab banyak nubuatan Tuhan Yesus. Nubuatan yaitu artinya sesuatu yang tidak masuk akal dan penuh keheranan. Beberapa nubuatan Tuhan Yesus di Alkitab yaitu membelah Laut Teberau, di mana Musa pada waktu membawa keluar orang Israel daripada tanah Mesir, di mana Israel menuju Gunung Sinai dari tanah Mesir menuju Gunung Sinai. Dan pada saat dia menuju Gunung Sinai tersebut ada dipisah laut, di mana Musa bisa membela laut tersebut sehingga semua umat Israel tersebut bisa sampai ke Gunung Sinai tersebut. Setelah mereka sampai di pinggir Gunung Sinai tersebut, di mana tentara Mesir tersebut tenggelam di dalam laut tersebut. Ini merupakan nubuatan ini. Dan juga Tuhan Yesus menghidupkan orang mati yang bernama Lazarus, di mana Lazarus ini sudah 4 hari meninggal dunia dan bisa hidupkan Tuhan Yesus kembali. Dan juga memegang jubah Tuhan Yesus langsung sehat, di mana ada orang yang sakit tuli dan tidak bisa bicara dan lain sebagainya, sudah lama waktunya. Sudah ada 10 tahun lebih, hanya dipegangnya jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya bilang kepada orang tersebut, doamu diterima, langsung orang menjadi sehat, bisa jalan kembali, bisa melihat lagi, dan lain sebagainya. Melihat ada 4 roti dan 2 potong ikan memberi makan 5.000 orang, di luar istri dan anak-anaknya, dan sampai kenyang dan masih sisa 12 bakul. Jadi hanya 4 roti dan 2 potong ikan bisa memberikan makan 5.000 manusia di luar istri dan anak-anaknya, dan masih ada sisanya 12 bakul. Itulah kalau yang kita sering ada tercatat di dalam Alkitab atau Injil tersebut. Masih banyak lagi mukjizat Tuhan Yesus yang disebutkan dalam Alkitab atau Injil tersebut. Dalam zaman sekarang, dalam perang Israel dengan Hamas Palestina, ada mukjizat Tuhan Yesus. Kata militer Hamas Palestina menyatakan, kami sudah berusaha menyerang Israel, tetapi militer Hamas Palestina heran melihat Tuhan Israel, roketnya bisa diubah arahnya. Jadi mungkin pada saat itu Hamas ini kan sering menyerang dengan roket ini Israel ini, di mana roket itu sampai militer Hamas tersebut katanya terheran-heran dia melihat roketnya di langit Israel tersebut bisa dirubah arahnya. Apakah arahnya yang tadinya lurus jadi bengkok, saya kurang jelas tahu. Tetapi itulah pengakuan seorang tentara Hamas di Palestina tersebut yang disebutnya dalam video tersebut YouTube itu. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi merubah arah roket di langit Israel di luar akal ini, di luar akal manusia. Maka sampai heran militer Hamas Palestina merupakan nubuatan Tuhan Yesus atau nubuatan Tuhan Yesus.
Di mana nubuatan Tuhan Yesus ini sampai kita terheran-heran karena di luar akal, tetapi terjadi. Nah, inilah salah satu umat Kristen setia menyembah Tuhan Yesus yang hidup dan nyata perbuatannya di tengah-tengah masyarakat, dan manusia yang menyaksikannya terheran-heran karena di luar akal manusia kejadiannya. Harapan saya, umat Kristen selalu setia menyembah Tuhan Yesus agar diberi berkat-berkat yang baik kepada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi itu saya lihat dalam perang Israel dengan Palestina tersebut, di mana tentara Hamas itu menyatakan mereka heran. Mereka sudah berusaha menyerang Israel dengan roket agar dikalahkan. Tetapi katanya Hamas tersebut heran melihat Tuhan Yesus, melihat Tuhannya Israel ini bisa merubah arah roket. Sehingga roket itu mungkin tidak mengarah kepada bangunan itu lagi, mungkin mengarah ke tanah kosong mungkin ya. Maka sampai disebut terheran-heran. Itu yang disebut nubuatan. Nubuatan ini suatu peristiwa yang di luar akal manusia, sehingga manusia itu terheran-heran melihatnya. Padahal hal ini banyak sekali disebutkan di dalam buku Alkitab Kristen, yaitu disebut dalam Alkitab atau Injil Kristen. Seperti yang saya bilang, orang mati saja bisa dihidupkan, kasih 4 roti saja bisa kasih makan 5.000 orang, dan lain-lain. Jadi itu harapan saya agar ini salah satu alasan umat Kristen setia kepada Tuhan Yesus tersebut. Jadi harapan saya supaya orang yang beragama Kristen supaya setia menjalankan ajaran Tuhan Yesus tersebut agar nanti semua berkat-berkat dapat diberikan kepada yang percayakan Dia. Sekian dan terima kasih.